Pernah nggak kamu kepikiran gini, kenapa ya gua lebih takut dibilang pelit daripada takut hidup gua berantakan di masa depan? Coba jujur, yang bikin kamu kepikiran semalaman itu apa? Saldo rekening yang makin tipis atau chat temen yang bilang, ah masa segitu doang pelit sih? Banyak dari kita jawabannya bukan uang, tapi omongan orang. Kita hidup di zaman aneh, zaman dimana nabung dikatain sok susah, hemat dikira miskin, nolak nongkrong dianggap antisosial. Padahal yang tiap bulan ngos-ngosan itu kita, yang tiap akhir bulan pura-pura ketawa itu kita, yang bilang nggak apa-apa sambil mikir cicilan itu kita. Lucunya, kita rela bohong ke diri sendiri demi kelihatan normal di mata orang lain. Padahal realitanya gaji UMR, harga kebutuhan naik, tekanan sosial makin gila. Tapi tiap ada ajakan, nongkrong yuk, ngopi lah sekali-kali, patungan dong. Mulut kita refleks jawab, oke, bukan karena kita mampu, tapi karena kita takut dicap pelit. Dan ini bukan soal kopi, bukan soal nongkrong, bukan soal patungan doang, ini soal pola hidup. Pola hidup yang pelan-pelan bikin masa depan kita bocor, sedikit-sedikit, nggak kerasa, tapi konsisten. Kita hidup buat hari ini, tapi masa depan disuruh sabar. Ironisnya, kita sering bilang uang bisa dicari lagi, tapi jarang ada yang jujur bilang, tenang itu mahal, tenang karena punya tabungan, tenang karena nggak panik tiap ada masalah, tenang karena hidup nggak selalu mood bertahan. Masalahnya, banyak anak muda sekarang lebih siap kehilangan uang daripada kehilangan image, lebih siap bokeh daripada dibilang pelit, lebih siap stres daripada dibilang nggak asik. Kalau kamu ngerasa, anjir, ini gue banget, berarti kamu nggak sendirian. Dan video ini bukan buat ngehakimi kamu, bukan buat bilang kamu salah. Video ini buat satu hal, nyadarin kamu sebelum semuanya keburu mahal. Karena satu hari nanti yang harus nanggung hidup kamu itu bukan temen nongkrong kamu, bukan orang yang dulu bilang kamu pelit, tapi kamu sendiri. Kalau kamu siap jujur sama diri kamu, lanjut nonton. Karena ini bukan cuma soal uang, ini soal masa depan yang pelan-pelan lagi kamu tuker demi diterima hari ini. Masalahnya bukan karena kamu nggak bisa ngatur uang. Serius, kalau disuruh jelasin mana kebutuhan, mana keinginan, kamu bisa. Kalau ditanya penting nabung atau nggak, kamu juga tahu jawabannya. Masalah sebenarnya itu bukan di kepala, tapi di lingkungan dan di rasa takut yang jarang kita akui. Takut dibilang pelit, takut dibilang berubah, takut dibilang sok sibuk, sok susah, atau nggak asik lagi. Akhirnya, banyak keputusan keuangan kita bukan lahir dari logika, tapi dari rasa nggak enakan. Sekarang bayangin satu orang, kita sebut aja namanya Dika, usia 24 tahun kerja, gaji UMR, bukan anak manja, bukan juga pemboros. Dika tiap pagi berangkat kerja, pulang capek, dan tiap akhir bulan mikir hal yang sama. Kok duit gue cepet banget habis ya? Padahal dia nggak beli barang mahal, nggak sering shopping, nggak foya-foya, tapi hampir tiap minggu ada aja pengeluaran kecil yang katanya nggak seberapa. Ngopi bareng, makan bareng, patungan ulang tahun, nongkrong dadakan karena mumpung kumpul. Satu kali mungkin cuma 30.000, dua kali 50.000, tiga kali 100.000. Kelihatannya kecil, tapi pas dijumlahin sebulan, itu bisa sama dengan uang makan seminggu, atau bahkan uang nabung sebulan yang akhirnya nggak pernah kejadian. Masalahnya, Dika sadar ini, dia tahu uangnya bocor, tapi setiap mau nolak ada suara di kepala yang bilang, entar dibilang pelit nggak ya? Entar dikira sombong nggak ya? Entar dibilang berubah nggak ya? Dan di situ banyak dari kita kalah. Kita milih rugi secara finansial asal aman secara sosial. Padahal nggak ada satupun temen nongkrong yang akan datang buat nolongin hidup kita nanti saat kita kepepet. Kita hidup di budaya yang aneh, ngirit dianggap pelit, nabung dianggap lebay, hidup sederhana dianggap gagal, sementara yang dipuji selalu ikut patungan, selalu ada di tongkrongan, selalu si paling bisa. Padahal di balik itu, banyak yang pulang ke rumah dengan kepala berat dan rekening kosong. Dan yang bikin bahaya, ini semua terjadi perlahan. Nggak ada momen besar, nggak ada ledakan, cuma kebiasaan kecil yang diulang terus sampai suatu hari kita sadar, loh, kok gue di titik yang sama lagi? Disitulah masalah ini jadi serius, karena yang kita korbankan bukan cuma uang hari ini, tapi rasa aman di masa depan. Dan kalau ini terus dibiarkan, kita bakal masuk ke inti masalah yang lebih dalam lagi. Kenapa kita lebih takut dibilang pelit daripada takut masa depan suram? Sekarang kita masuk ke inti yang paling nggak enak buat diakuin. Kenapa sih begitu soal uang, logika kita sering kalah sama perasaan? Jawabannya, karena takut dikeluarkan dari lingkaran sosial. Manusia itu makhluk sosial, takut sendirian, takut dianggap beda, takut nggak diajak lagi. Dan rasa takut itu sering lebih kuat daripada rasa takut miskin. Poin 1, takut kehilangan teman. Lebih besar daripada takut kehilangan masa depan. Banyak
orang nggak sadar, mereka ngeluarin uang bukan buat kebutuhannya, tapi buat beli penerimaan. Ikut nongkrong bukan karena pengen, tapi karena takut ketinggalan cerita. Ikut patungan bukan karena mampu, tapi karena takut dicap nggak solid. Masalahnya, temen yang cuma hadir kalau kamu ikut bayar itu bukan temen, itu biaya sosial. Kalau ini dibiarkan, uang kamu habis pelan-pelan, tapi kualitas hidup nggak naik. Kamu capek tapi nggak kemana-mana. Solusinya bukan langsung menjauh, tapi mulai memilah mana kebersamaan, mana kebiasaan. Poin 2, kita lebih takut malu. Sekarang daripada sengsara, nanti malu itu instan, sengsara itu pelan. Makanya banyak orang milih, ya udahlah sekarang aja. Padahal masa depan itu nggak peduli kamu dulu dibilang pelit atau nggak. Tagihan tetap datang, masalah tetap datang, hidup tetap jalan. Kalau kebiasaan ini diterusin, tiap masalah kecil jadi krisis, hidup selalu panik, nggak pernah ada rasa aman. Solusinya, biasakan nanya ke diri sendiri, ini bikin gue tenang nanti atau cuma bikin gue aman sekarang? Poin 3, kita salah paham soal arti pelit ini penting. Pelit itu punya uang tapi sengaja nahan, padahal nggak ada tujuan. Hemat itu punya batas, punya prioritas, dan sadar kemampuan. Masalahnya, banyak anak muda yang sebenarnya belum mampu tapi dipaksa hidup seolah-olah mampu. Akhirnya hidup kelihatan rame tapi dalamnya kosong. Senyum di luar, stres di dalam. Kalau ini diterusin, yang hancur bukan cuma finansial tapi juga mental. Solusinya, berhenti nyamain hidup kamu dengan standar hidup orang lain. Poin 4, kita dibesarkan tanpa diajarin bikin batas finansial. Sejak kecil kita diajarin sopan rukun, jangan nyakitin orang, tapi nggak pernah diajarin cara nolak dengan sehat, cara bilang gua nggak bisa, cara jaga diri sendiri. Akhirnya kita jadi dewasa yang baik ke semua orang, kecuali ke diri sendiri. Dan disinilah banyak orang kejebak. Sekarang coba berhenti sebentar. Bukan buat mikir keras, bukan buat nyari pembenaran, tapi buat jujur. Coba jawab pelan-pelan di kepala kamu. Berapa kali dalam setahun terakhir kamu ngeluarin uang bukan karena kamu mampu, tapi karena kamu nggak enak? Berapa kali kamu bilang, ya udahlah, padahal di dalam hati kamu tahu itu keputusan yang salah. Coba ingat momen-momen kecil, pas dompet lagi tipis tapi tetap ikut nongkrong, pas saldo tinggal dikit tapi tetap patungan, pas butuh nabung tapi gengsi lebih duluan. Sekarang pertanyaannya berubah, siapa yang kamu lindungi selama ini? Teman-teman kamu atau perasaan kamu sendiri yang takut nggak diterima? Karena jujur aja, banyak dari kita nggak miskin secara penghasilan, kita miskin secara keberanian bilang enggak. Kita terlalu sibuk menjaga image sampai lupa menjaga masa depan, dan ini yang jarang dibahas. Rasa takut dibilang pelit itu bukan soal uang, itu soal takut kehilangan tempat, takut nggak diajak lagi, takut obrolan berlanjut tanpa kita, takut jadi yang beda. Padahal kenyataannya begini, kalau kamu berhenti ikut nongkrong hari ini, hidup tetap jalan. Tapi kalau kamu terus hidup tanpa pegangan, masa depan kamu yang berhenti. Coba bayangin versi kamu 5 tahun lagi, masih kerja keras, masih bangun pagi, masih capek, tapi tanpa tabungan, tanpa dana darurat, tanpa rasa aman. Terus kamu tanya ke diri sendiri, kenapa ya dari dulu nggak berubah? Jawabannya pahit, karena dulu kamu lebih takut omongan orang daripada kenyataan hidup. Dan nggak ada yang salah kalau kamu baru sadar sekarang. Justru yang bahaya itu kalau kamu sadar, tapi pura-pura nggak tahu. Break pattern itu bukan soal berhenti nongkrong total, bukan soal jadi antisosial. Break pattern itu soal satu keputusan kecil, berhenti mengorbankan masa depan demi diterima sesaat. Kalau hari ini kamu mulai bilang, gue lagi fokus ke diri gue, akan ada yang nyinyir, itu pasti. Tapi pertanyaannya sekarang beda. Kamu mau nyenengin siapa? Karena satu hari nanti, saat kamu lagi kepepet, yang duduk bareng kamu bukan suara-suara itu, cuma kamu dan keputusan-keputusan kamu sendiri. Kalau bagian ini bikin kamu diam sebentar, itu tandanya kamu mulai jujur. Dan dari kejujuran itu, kita masuk ke bagian paling penting, solusi yang bisa langsung kamu pakai. Framework, aman dulu, baru asik. Sekarang kita turunin semua ke hal yang bisa langsung kamu lakuin. Bukan teori rumit, bukan jargon finansial, ini soal bertahan dengan waras. Langkah 1, tentukan angka aman pribadi. Kamu nggak butuh target gede dulu. Jangan langsung mikir puluhan juta. Mulai dari angka yang realistis. Misalnya 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Ini bukan buat gaya-gayaan, ini buat napas. Uang ini fungsinya 1, bikin kamu nggak panik pas ada masalah kecil, motor rusak, HP error, butuh bayar mendadak. Kalau angka aman ini belum ada,
hidup kamu selalu di ujung tanduk. Langkah 2, pisahkan uang sosial. Ini penting banget. Banyak orang bukan bokeh karena kebutuhan, tapi karena kebobolan sosial. Caranya simple, tentuin satu angka bulanan, misal 200.000, itu khusus buat nongkrong patungan jajan. Kalau habis, berhenti. Bukan karena pelit, tapi karena batasnya udah kelihatan. Dengan cara ini, kamu tetap punya kehidupan sosial, tapi hidup kamu nggak kebobolan. Langkah 3, siapkan kalimat penolak. Ini kunci. Masalah banyak orang itu bukan uang, tapi nggak siap ngomong. Latih kalimat ini. Gue skip dulu ya, lagi fokus nabung. Bulan ini gue ketat, next time ya. Gue lagi ngumpulin dana, jadi nggak dulu. Ucapin tanpa minta maaf berlebihan, tanpa alasan panjang. Orang dewasa nggak perlu izin buat jaga hidupnya sendiri. Langkah 4, bedain pelit dan sadar diri. Ini harus kamu tanemin. Pelit, mampu tapi nolak terus. Ada uang tapi pelit ke semua hal. Sadar diri, tahu batas, tahu prioritas, nggak maksain gaya hidup. Kalau kamu belum aman, itu bukan pelit, itu bertanggung jawab. Langkah 5, ganti pertanyaan di kepala kamu. Setiap mau ikut-ikutan, jangan tanya, gue kelihatan pelit nggak ya? Ganti jadi, keputusan ini bikin hidup gue lebih aman atau cuma bikin gue diterima sebentar? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya besar. Karena dari sini, kamu mulai mengendalikan hidup kamu sendiri. Solusi ini nggak instan bikin kaya, tapi bikin hidup kamu nggak bocor. Dan orang yang nggak bocor, pelan-pelan bisa maju. Sampai titik ini, satu hal harusnya sudah makin jelas. Masalah kita bukan kurang uang, tapi kurang berani jujur sama diri sendiri. Kita terlalu lama hidup pakai standar orang lain. Takut dibilang pelit, takut dibilang berubah, takut dibilang nggak asik. Padahal hidup bukan lomba siapa yang paling sering nongkrong, bukan siapa yang paling sering patungan, dan bukan siapa yang paling kelihatan santai. Hidup itu soal siapa yang siap ketika keadaan nggak santai lagi. Hari ini mungkin kamu masih harus nolak ajakan, masih dicengin karena irit, masih ngerasa kok gua doang yang mikir jauh, dan itu nggak apa-apa. Karena orang yang mikir jauh memang sering kelihatan aneh di awal. Ingat satu hal ini baik-baik, orang yang bilang kamu pelit hari ini, belum tentu ada besok waktu kamu lagi kepepet. Tapi keputusan kamu hari ini, itu pasti ikut kamu sampai tua. Lebih baik nggak enak sekarang daripada panik nanti. Lebih baik dibilang pelit daripada hidup terus dalam ketakutan. Dan ini bukan soal jadi antisosial, ini soal prioritas. Kamu masih boleh nongkrong, masih boleh senang-senang, tapi setelah hidup kamu punya pegangan. Karena senang tanpa pegangan itu bukan bahagia, itu pelarian. Sekarang aku mau kamu lakukan satu hal kecil, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Tentukan satu batas baru, satu ajakan yang akan kamu tolak dengan sadar, satu keputusan yang kamu ambil bukan karena gengsi. Kalau kamu berani mulai dari situ, pelan-pelan hidup kamu akan berubah arah. Dan kalau kamu ngerasa, gila, ini beneran nyentuh hidup gua, tulis di kolom komentar, gua lagi belajar jaga masa depan. Biar kamu tahu kamu nggak sendirian, dan orang lain juga berani jujur. Kalau kamu ngerasa video ini penting, share ke satu orang yang kamu peduliin. Bukan buat nyindir, tapi buat nyelamatin. Dan kalau kamu mau konten yang nggak ngejual mimpi palsu, nggak nyuruh kayak instan, tapi ngajarin hidup lebih waras dan aman, subscribe channel ini. Kita belajar bareng, pelan-pelan, tanpa sok jago, tanpa pamer. Karena masa depan itu bukan dibangun dari gengsi, tapi dari keputusan kecil yang konsisten. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga uang kamu, jaga kepala kamu, dan yang paling penting, jaga masa depan kamu sendiri.